Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung semester ganjil 2021-2022 yang insya Allah kita akan mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Berikut ini saya bagikan soal esai ataupun soal uraian untuk soal ekonomi kelas 12. Inilah soal yang sekiranya muncul ataupun mirip dengan soal pas, yaitu nanti kalian diminta untuk membuat sebuah jurnal umum. Data transaksi ada dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli tahun 2016. Pada tanggal 1 Juli 2016, Juliardi mendirikan jasa fotokopi Mulia Jaya. Transaksi yang terjadi yang pertama, Juli tanggal 2 atau 2 Juli 2016, Juliardi menginvestasikan sebagai modal awal uang tunai 300 juta rupiah, peralatan 100 juta rupiah. Dari transaksi tanggal 2 ini, maka saat dibuatkan jurnalnya, maka jurnalnya itu di sisi debitnya adalah uang tunai ataupun ditulis dengan nama akunnya kas. Kasnya debit 300 juta. Peralatan debit juga 100 juta rupiah. Sedangkan yang di sisi kredit adalah modal. Modal kredit sebesar 400 juta rupiah. Yaitu sama dengan jumlah kas dan peralatan. Selanjutnya 5 Juli tanggal 5 2016 membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta rupiah. Ini untuk 2 tahun. Berarti ke depan bayarnya 2 tahun ke depan. Maka transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum. Debitnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 72 juta rupiah. Kreditnya kas 72 juta rupiah. Berikutnya tanggal 7 Juli 2016 membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 rupiah secara tunai dan peralatan sebesar 14 juta rupiah secara kredit. Ini kuncinya nih. Jadi yang dibeli perlengkapan itu adalah tunai, peralatan adalah kredit. Jurnal dari transaksi tanggal 7 ini, maka jurnalnya pertama perlengkapan debit 6.800.000
Rp400.000. Kemudian peralatan debit 14 juta rupiah. Kreditnya adalah kas sebesar 6.800.000 rupiah. Yang tunainya kas kan? Ya, yang tunai ini perlengkapannya tunai. Sehingga yang tunainya tuh sehingga debit kreditnya adalah kas 6.800.000. Jangan tadi kan yang peralatan adalah dibayar transaksinya kredit, maka selain kas yang dikredit 6.800.000 rupiah, ada juga utang kredit 14 juta rupiah. Tanggal 10 Juli 2016 menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000 rupiah. Telah diterima tunai 1.400.000 rupiah. Sisanya difaktur untuk ditagih. Jadi transaksi tanggal 10 ini telah menyelesaikan pekerjaan. Totalnya yang harus diterima atau harus dibayar pekerjaan tersebut harganya adalah 7.800.000 rupiah. Namun si pelanggan itu baru bayar 1.400.000 rupiah. Jadi belum total bayar semuanya, baru bayar segini. Dari transaksi ini, maka jurnalnya pertama kas debit 1.400.000 rupiah. Nih, 1.400.000 rupiah. Karena yang tunainya adalah segitu yang terima tunai. Kas debit 1.400.000 rupiah. Nah, sisa dari 7 juta ini kan totalnya 7 juta. 7.800.000 rupiah. Totalnya. Kemudian sudah diterimanya 1.400.000 berarti 7.800.000 rupiah dikurangi 1.400.000 rupiah. Jadi yang belum diterima adalah 6.400.000 rupiah. Nah, yang belum diterima 6.400.000 rupiah itu dinamakan piutang. Piutangnya bertambah, maka piutangnya didebit 6.400.000 rupiah. Jadi di sisi debit itu ada dua akun. Yang pertama adalah kas sebesar 1.400.000 rupiah. Kemudian piutang 6.400.000 rupiah. Debit juga. Di kreditnya adalah pendapatan jasa. Kerjaan ini hasilnya pendapatan jasa. Kreditnya pendapatan jasa sebesar 7.800.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 12 Juli membeli tambahan perlengkapan 1.800.000 rupiah. Membeli tambahan perlengkapan 1.800.000 rupiah secara tunai. Dari transaksi ini maka jurnalnya pertama perlengkapannya itu bertambah. Maka ketika perlengkapan bertambah di posisi debit seharga 1.800.000 rupiah. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 1.800.000 rupiah. Selanjutnya 16 Juli 2016 menerima jasa fotokopi sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Transaksi jurnal dari transaksi ini maka debitnya adalah kas 3 juta rupiah, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 20 Juli 2016 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 rupiah dan dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Nah, transaksi ini
berarti si pembayarannya belum kita terima. Maka saat kita jurnalkan, jurnalnya adalah ini semua jadi piutang karena belum terima uangnya nih. Jadi debitnya adalah piutang Rp7.600.000. Kreditnya adalah pendapatan jasa Rp7.600.000. Selanjutnya tanggal 22 Juli 2016 membayar utang atas pembelian peralatan sebesar Rp7 juta. 7 Juli yang lalu. 7 Juli yang lalu. Jadi, nah ini tanggal 7 Juli itu membeli peralatan 14 juta. Pada tanggal 22 Juli dibayar utang tersebut sebesar Rp7 juta. Maka dari transaksi tanggal 22 Juli, jurnalnya debit adalah utang. Kenapa utang didebitkan? Utangnya berkurang sebesar 7 juta. Jadi debitnya utang Rp7 juta dan kreditnya adalah kas sebesar Rp7 juta. Tanggal 28 Juli 2016 menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur Rp1.600.000 yang transaksinya itu pada tanggal 10 yang ini nih tadi, pada tanggal 10 transaksinya. Dari transaksi tanggal 28 Juli ini maka akan dibuatkan jurnal, yaitu pertama debitnya adalah kas, debitnya adalah kas sebesar Rp1.600.000 dan kreditnya adalah piutang sebesar Rp1.600.000. Tanggal 30 Juli 2016 membayar gaji pegawai. Membayar gaji pegawai sebesar Rp4 juta. Dari transaksi ini, maka jurnal yang akan dibuat adalah debitnya beban gaji sebesar Rp4 juta dan kreditnya adalah kas sebesar Rp4 juta. Terakhir tanggal 31 Juli 2016 beban sewa untuk bulan ini sebesar Rp3 juta.